Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Salah satu ajaran Islam yang sangat prinsip dan sangat penting diyakini oleh seorang mukmin adalah keimanan terhadap datangnya hari akhir atau hari kiamat. Iman terhadap hari akhir atau hari kiamat ini merupakan salah satu rukun iman yang menjadi standar patokan utama apakah seseorang masuk kategori orang beriman ataukah tidak. Sama-sama kita ketahui bahwa rukun iman itu terdapat 6 hal, dan salah satunya adalah iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Rukun iman yang 6 ini sifatnya harus ada pada setiap poinnya. Artinya jika satu hal saja tidak diimani oleh orang tersebut, maka dia tidak termasuk orang beriman. Ada 6 poin ya, 6 rukun iman itu. Nah, semuanya harus diyakini. Tidak boleh satu pun tidak diyakini, tidak boleh satu pun tidak diimani. Sehingga ketika ada seseorang misalnya yang tidak mempercayai, tidak meyakini, tidak mengimani bahwa nanti akan terjadi hari kiamat, bahwa nanti akan terjadi hari akhir, maka orang tersebut tidak termasuk orang yang beriman. Begitu kesimpulannya. Karena memang itu merupakan sebuah konsekuensi logis dari rukun iman yang harus dipenuhi itu. Kenapa rukun iman tentang hari akhir ini merupakan suatu hal yang sangat penting? Pertama, iman terhadap hal ini, terhadap hari akhir atau hari kiamat ini tercantum dalam Al-Quran. Jadi keberadaan hari akhir atau hari kiamat itu dalilnya langsung dalam Al-Quran. Begitu banyak ayat dan surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang hari kiamat ini, bahwa nanti pasti akan terjadi yang namanya hari kiamat atau hari akhir. Ini adalah sebuah kepastian yang mutlak, tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak boleh diragukan sedikit pun. Karena ketika hal itu dicantumkan dalam Al-Quran, artinya Allah menginformasikan secara jelas kepada kita selaku hambanya. Ketika ada orang yang tidak percaya tentang hari kiamat, ketika ada orang yang tidak percaya dengan keberadaan hari akhir, maka sudah pasti itu dia masuk kategori orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Karena itu sama saja dengan dia tidak percaya Al-Quran. Ketika dia tidak percaya Al-Quran, tidak mungkin dia dikatakan sebagai orang yang beriman. Jadi kalau tidak percaya hari kiamat sama dengan tidak percaya Al-Quran. Begitu konsekuensinya. Oleh karena itulah maka sangat berat tema tentang hari kiamat ini, merupakan hal yang sangat prinsip dalam ajaran Islam. Tidak boleh main-main, tidak boleh ragu-ragu. Harus dengan keyakinan yang penuh tentang keberadaan hari kiamat ini. Begitu juga dalam sejumlah hadis Rasulullah SAW, begitu banyak hadis sabda beliau yang menjelaskan tentang keberadaan hari kiamat itu. Selanjutnya, hari kiamat ini tentu ketika dijelaskan dalam hadis, maka ini sifatnya wajib dipercaya. Karena sesuatu yang sifatnya gaib itu hanya bisa dijelaskan status kevalidannya itu jika memang ada dalilnya. Artinya
Ketika kita menemukan sesuatu hal yang sifatnya goib, begitu, ketika kita membicarakan sesuatu hal yang sifatnya goib, maka kita tidak boleh sok tahu dalam persoalan goib kecuali ada dalilnya. Tidak boleh kita sok tahu dalam persoalan goib kecuali ada dalil yang menegaskan tentang hal tersebut, begitu. Baik itu dari Al-Quran, hadis, ataupun dalil lainnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena sesuatu yang sifatnya goib itu tidak bisa dipahami oleh manusia, tidak mungkin terkejar oleh nalar manusia, dan itu hanya bisa dipahami oleh adanya dalil, begitu. Sehingga dalam persoalan goib itu tidak boleh kita bersikap sok tahu, tidak boleh kita bersikap bersikap tahu tentang hal tersebut selama dalilnya tidak ada. Itu prinsipnya, karena jelas ya dalam dalil, dalam keterangan itu jelas, la ya'lamul ghaib illallah warrasikhuna fil ilmi la ya'lamul ghaib illallah, la ya'lamul ghaib illallah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Memang terkait tafsir ayat ini ada sejumlah penafsiran para ulama. Misalnya penafsirannya pertama, bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah, titik. Manusia, makhluk, tidak ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah, begitu. Jadi hanya Allah saja yang mengetahui perkara gaib. Makhluk tidak ada satupun yang tahu, begitu. Nah, adapun dalam penjelasan berikutnya ada kalimat warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang mendalam ilmunya itu pun hanya bisa mengetahui perkara gaib atas petunjuk dari Allah. Jadi intinya perkara gaib itu hanya diketahui oleh Allah, dan jika ada orang-orang yang mengetahui perkara gaib itu tentu atas petunjuk dari Allah. Misalnya para nabi, begitu ya, para rasul, termasuk malaikat sekalipun, begitu ya, itu hanya mengetahui perkara itu atas petunjuk dari Allah. Rasulullah misalnya ketika ditanya tentang kapan hari kiamat, beliau tidak bisa menjawab. Ketika malaikat bertanya kepada Rasulullah, mata sa'ah, kapankah hari kiamat akan terjadi? Rasulullah menjawab, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il, kata Rasulullah. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada pihak yang bertanya. Itu yang bertanya itu malaikat kepada Rasulullah. Malaikat bertanya, kapan kiamat akan terjadi? Rasulullah ternyata memberikan jawaban, mal mas'ul bi'alama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada pihak yang bertanya. Artinya apa? Artinya memang Rasulullah itu tidak mengetahui hal tersebut karena memang tidak diberitahu oleh Allah. Karena Rasulullah hanya bisa mengetahui perkara-perkara gaib dalam hal yang diinformasikan oleh Allah kepada beliau. Ketika satu persoalan gaib tidak diinformasikan oleh Allah kepada beliau, maka beliau tidak mengetahuinya. Termasuk salah satunya adalah tentang kapankah kiamat akan terjadi. Jadi kalau hari ini kita mendengar misalnya ada siapapun yang menyebutkan kiamat akan terjadi pada tahun sekian, begitu, maka kemudian itu sudah bisa kita pastikan kesesatan dan kekeliruannya. Kenapa? Karena jangankan dia manusia biasa, Rasulullah saja tidak mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Begitu. Jadi kiamat ini memang sesuatu hal yang sifatnya misteri sampai sekarang. Kapan waktunya itu hanya Allah yang tahu, begitu. Malaikat pun tidak ada yang tahu, Rasulullah sekalipun tidak ada yang tahu, apalagi kita manusia biasa. Pasti tidak akan ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Jangankan kiamat, hal yang besar begitu.
Kapan ajal kita pun kan kita tidak pernah tahu. Kita hidup di dunia ini sampai usia berapa kita nggak pernah tahu. Sampai usia berapa kita akan hidup di dunia ini kita kan tidak pernah tahu gitu. Jadi hal yang sifatnya individual saja tidak pernah tahu, apalagi hal yang sifatnya besar seperti kiamat itu. Begitu ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian hal terpenting terkait kiamat ini, pertama, kiamat itu harus kita yakini keberadaannya. Tidak boleh kita ragu-ragu sedikit pun tentang adanya hari kiamat. Karena kalau kita ragu dengan adanya hari kiamat, maka itu artinya keimanan kita itu masih dipertanyakan. Kalau kita tidak percaya dengan adanya kiamat, ya misalnya ada orang mengatakan, kiamat itu cuma omong kosong, kiamat itu cuma hayalan, tahayul misalnya. Kiamat itu tidak pernah terbukti misalnya, jadi kiamat itu bohong. Nah, orang seperti ini sudah pasti dia bukan orang beriman. Begitu. Sudah pasti dia bukan orang beriman. Tidak ada iman dalam hatinya. Kenapa? Karena itu sama saja dengan dia tidak percaya Al-Quran, dia tidak percaya Allah. Maka sudah pasti dia bukan orang yang beriman. Jadi yang pertama yang perlu kita yakini bahwa kiamat itu pasti terjadi. Hari akhir itu pasti ada, hari akhir itu pasti terjadi. Begitu. Karena ini memang sebuah konsekuensi logis dari kehidupan kita ya. Setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan akhirat, begitu. Dan kehidupan akhirat itu nanti dimulai dengan adanya kiamat, begitu. Jadi kehidupan akhirat dimulai dengan adanya kiamat. Itulah sebabnya orang-orang yang meninggal sekarang itu belum masuk ke alam akhirat. Orang-orang yang sudah meninggal nih sekarang ya. Sekarang ini kan sudah banyak nih, sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kan sudah begitu banyak orang manusia-manusia yang meninggal. Begitu ya. Nah, itu belum masuk ke alam akhirat, tapi baru masuk ke alam barzah. Alam barzah itu artinya adalah alam pembatas antara dunia dan akhirat, gitu. Jadi alam barzah itu adalah alam pembatas antara dunia dan akhirat. Alam barzah itu sama dengan alam kubur ya. Alam kubur dengan alam barzah itu sama. Itu adalah alam pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Jadi kalau orang yang meninggal, yang sudah meninggal saat ini, itu belum masuk ke alam akhirat, tapi baru masuk ke alam barzah atau alam kubur. Nah, nanti alam akhirat itu baru diawali setelah peristiwa kiamat. Begitu ya. Nah, kita kan meyakini adanya akhirat, maka secara otomatis kita pun harus meyakini, mengimani tentang keberadaan datangnya hari kiamat itu. Begitu. Nah, tetapi terkait waktunya kapan, tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia biasa, malaikat sekalipun, Rasulullah sekalipun tidak mengetahui kapan kiamat akan terjadi. Apalagi kita yang merupakan manusia biasa. Demikian, mudah-mudahan tausiah singkat ini banyak manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.